Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ini video kelompok 3 mata kuliah pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Ibu Riris Eka Setiani MPDI. Oke, di sini kelompok 3 akan membahas tentang permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Check it out. Tapi sebelum memulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Wulandari. Yang kedua ada Mihat Zahro Aljannah. Yang ketiga ada Titin Parliana. Dan yang keempat ada Diva Yona. Oke, bahasan yang pertama ada keberadaan pendidikan inklusif dalam konteks persekolahan nasional. Nah, secara konseptual, pendidikan inklusif ini merupakan sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus itu diterima di sekolah umum bersama dengan teman sebayanya. Nah, secara umum, pendidikan inklusif dapat dikelompokkan sesuai dengan konsep pendidikan nasional, yaitu yang pertama, inklusi sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial, dan kebutuhan khusus pada semua level atau jenjang pendidikan. Yang kedua, dalam sekolah inklusif ini menerapkan model multi-input, artinya tidak mengenal penolakan terhadap murid. Yang ketiga, program kurikulum dalam pendidikan inklusif ini berbasis kepada anak. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan si ABK. Yang keempat, sistem evaluasi ini bersifat adil disesuaikan dengan kemampuan si murid. Poin B. Isu dan permasalahan pendidikan inklusif di Indonesia. Sekalipun perkembangan pendidikan inklusif di negara kita sudah cukup menggembirakan dan mendapatkan apresiasi serta antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para pakar pendidikan, namun dalam implementasinya di lapangan masih dihadapkan oleh isu dan permasalahan. Berdasarkan isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah 1. Pemahaman dan implementasinya. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, melainkan masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dalam rangka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian kemudahan akses edukasi, serta melawan diskriminasi. 2. Kebijakan sekolah. Masih banyak kebijakan di sekolah yang tidak memihak pada prinsip pendidikan inklusif. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Namun dalam hal-hal tersebut cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait, dan masih terdapat kebijakan yang kurang tepat. 3. Proses pembelajaran. Permasalahan inti dari pendidikan inklusif menyangkut persoalan proses pembelajaran yang belum menggunakan sistem team teaching, sehingga menjadikan anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam menerima materi pembelajaran. Sistem team teaching tentu sangat diperlukan untuk menunjukkan koordinasi dan kerjasama antar anak agar semakin kompak dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. 4. Kondisi guru. Kondisi guru perlu dipertanyakan mengenai masalah-masalah yang dihadapkan berkaitan dengan kualitas dan komitmennya dalam membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Komitmen seorang guru perlu dipertanyakan karena bisa saja mereka kurang bergairah dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Guru kelas masih dipandang not sensitive and proactive yet to the special need children, sehingga bisa mempersulit pelaksanaan pendidikan inklusif di lembaga-lembaga sekolah yang memang berpredikat sebagai sekolah inklusif. 5. Support system. Sistem pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif harus diakui masih belum memadai. Sistem pendukung tersebut bisa dari orang tua yang belum memiliki perhatian penuh kepada anak mereka yang menginginkan sekolah di lembaga formal karena takut mendapatkan cacian dan hinaan dari teman sebayanya. Orang tua biasanya belum berani melepaskan anak mereka bersama dengan anak normal lainnya dalam satu sekolah reguler dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Alasan yang bisa diterima
Orang tua tidak ingin anaknya menjadi bahan olok-olokan dari teman sebayanya karena mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Materi selanjutnya yaitu kendala-kendala dalam proses pembelajaran inklusi. Yang pertama itu ada rancangan. Dalam pembuatan FPP terdapat kendala pada saat pembuatan FPP tematik. Karena dalam proses pembuatan FPP tematik harus dibuat untuk beberapa kali pertemuan. Jadi itu langsung kayak gitu. Itu yang bikin guru terkendala dalam pembuatan FPP tematik. Yang kedua itu ada PPI, yaitu rumusan program pembelajaran yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak. Kendala yang kedua yaitu proses belajar mengajar. Itu ada guru yang mengajar. Karena jumlah siswa yang terlalu banyak, itu membuat kendala pada guru tersebut. Yang kedua itu siswa dalam belajar, karena di dalam kelas tersebut terdapat banyak dari latar belakang yang berbeda-beda, itu membuat terkendala dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu pengaturan tempat duduk. Yang keempat ada media belajar. Yang kelima ada materi pelajarannya. Dan yang terakhir itu bahasa. Kenapa bahasa? Karena guru harus menyesuaikan bahasa yang dikuasai oleh anak loh. Itu menjadi hambatan bagi guru dan siswa kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada evaluasi atau penilaian. Evaluasi adalah salah satu komponen pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan yang akan dicapai gitu. Kendalanya itu dalam kurangnya guru serta waktu yang tidak cukup untuk pelajaran yang memerlukan penilaian. Ya, selanjutnya itu materi tentang kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan sekolah inklusif memang tidak sesederhana dalam menyelenggarakan sekolah umum, karena pada kenyataannya sekolah inklusif itu belum memenuhi kebijakan dalam hal penerimaan anak, misal dalam hal penerimaan jenis kekhususan, tingkat kecerdasannya masih di bawah rata-rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa yang diterima, dan juga belum memiliki sarana prasarana yang khusus. Dukungan juga sangat penting dalam pendidikan inklusif, baik dukungan dari orang tua ABK, orang tua siswa reguler, ataupun masyarakat di sekolah maupun di luar juga itu penting. Tapi memang kenyataannya dukungan itu masih belum ada, masih terbatas, masih kurang, karena masih banyak yang membedakan antara anak KPK dan membanding-bandingkan antara anak KPK dengan anak yang normal. Demikianlah yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.